seandainya sesungguhnya kamu tidak sampai kepada Allah kecuali dengan tiadanya keburukan atau sirnanya pengakuan, maka kamu tidak akan pernah sampai kepada Allah selamanya. Loh coba. Padahal kata Syekh Abdul Qadir, kamu kalau kepingin kebuka hijab, kamu harus hilang hawasat dan da'awi, pengaku-ngakuan dan keburukan nafsu. Sekarang kata Syekh Mu'athaillah, kalau kamu nyangka bisa sampai ke Allah dengan menghilangnya hawasat, ya, nafsu, masawi, atau dan juga karena hilangnya pengaku-ngakuan, tidak akan pernah sampai kamu. Ya apa gini nih? Katanya Syekh Abdul Qadir sampai. Kok kata Syekh Mu'athaillah tidak sampai? Terus ya apa ini? Kalau al-jam'unya ya apa al-jam'u wa taufiknya ini? Sampai tidak mungkin nyalahkan Syekh Abdul Qadir, juga tidak mungkin nyalahkan Syekh Mu'athaillah. Dua-duanya wusul. Lah terus ini kalimat bagaimana jeluntrungnya? Sampean baca terusannya. Kata Syekh Mu'athaillah, walakin idza arada ayyusilaka. Tetapi kalau Allah menghendaki kamu sampai, ya, ghatta wasafaka, kamu akan diliputi oleh sifat ketuhanan. Ya. Biwasfihi dengan sifatnya Allah. Wa na'ataka, dan Allah bakal nyifati kamu bina'tihi dengan sifatnya. Baru kamu akan sampai. Ya. Begini ya. Syekh Mu'athaillah itu menunjukkan efek dari da'awi tanpa melihat da'awi. Sesungguhnya ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan kamu tidak akan dibukakan pintu oleh Allah untuk bisa wusul kecuali kamu sudah selesai bersih dari hawasat dan da'awi. Ya. Padahal da'awi menurut Syekh Abdul Qadir itu harus tajarrud an nafsika wa amma siwallah. Kamu harus bisa melepaskan batinmu dari apapun, termasuk dirimu dan Allah. Bahkan yang namanya tajarrud, kata Syekh Abdul Qadir, itu harus tabarri anil hauli wal quwwah. Kamu harus melepaskan diri dari merasa punya daya dan kekuatan. Ya, merasa punya daya dan kekuatan. Kalau yang dimaksud Syekh Abdul Qadir melepaskan da'awi itu sampai meniadakan perasaan mampu dan bisa karena kuatnya menyandar batin kepada Allah, maka itulah justru yang bisa mendatangkan ghatta wasfahu itu. Gitu loh. Cuma Syekh Mu'athaillah tidak ngomong di situ. Cuma Syekh Mu'athaillah mengatakan begini, kalau kamu yakin bahwa kemampuanmu membersihkan sifat buruk dan menghilangkan sifat da'awi yang bisa membuat kamu wusul, kamu tidak akan pernah wusul. Karena kamu masih merasa mampu. Itu loh ya. Ya. Kalau kamu masih merasa bisa, kalau kamu masih meyakini bahwa kalau aku tidak bersih dari sifat-sifat buruk, kalau aku tidak ini, aku tidak bisa. Nah itu ada haul di situ, ada kekuatan gitu loh di situ itu. Artinya kamu belum tuntas memasrahkan daya dan kekuatan itu kepada Allah. Selama kamu masih punya daya kekuatan kepada Allah, tidak akan bisa usul. Itu loh kuncinya itu. Kalau di situ Syekh Mu'athaillah sama Syekh Abdul Qadir sama.
Cuma Syekh Athaillah itu punya perspektif lain di sini. Kalau kata Syekh Athaillah begini, gampangnya ngomong. Aslinya orang itu ya, meskipun pembersihan sifat nafsunya tidak sempurna, meskipun seotok rodok gaya-gayai gitu loh ya. Kalau Gusti Allah itu berkenan, ditutupi semua itu oleh Allah. Akhirnya ya wusul juga orang itu. Ya, wusul juga. Wusul juga. Terus bagaimana ini? Kalau menurut saya, sampean beto boleh. Kalau menurut pikiran saya, orang wusul ke Allah itu ya macam-macam memang jalannya. Ada orang yang wusul itu setelah dia membersihkan semua keburukannya dengan melepaskan dari pandangan terhadap dirinya yang merasa mampu dan bisa. Sehingga dia sampai pada titik dia tidak mampu apa-apa kecuali semata-mata karena Allah semuanya. Kalau orang sampai ke titik ini, dia pasti dibukakan oleh Allah pintu. Karena dalam kehidupan ini selalu ada rumus yang Allah ciptakan. Kalau kamu rajin belajar, ya kamu cepat dapat ilmu zahir. Kalau kamu rajin bekerja, ya kamu bisa cepat jadi orang kaya dan seterusnya. Tapi tetap ada ruang yang berbeda. Tapi Allah bisa loh menjadikan kamu tidak banyak kerja tapi terus uangnya banyak. Tapi bisa loh Allah membuat orang yang belajarnya malas-malas tapi ternyata nilainya paling pintar di kelas. Loh gitu loh. Jadi Syekh Abdul Qadir memotret pada jalur yang normalnya. Orang itu normalnya kalau mau sampai ke Allah itu ya hilangkan da'awi, hilangkan hawasan. Tapi Syekh Athaillah menunjukkan ada jalur lain juga. Yang orang itu meskipun belum sempurna pembersihan nafsunya, belum sempurna pembersihan da'awinya, kalau Allah mau bisa sampai orang itu. Gitu ya, tetap bisa sampai. Dengan cara Allah akan nutupi sifat-sifatnya yang masih tidak baik itu. Sehingga nanti menjadi baik gitu loh kalau sudah Allah nutup. Amin kan selalu doa di Rabbil Firli itu wajeburni gitu ya. Wajeburni itu maksudnya supaya ditutupi kurang-kurangmu. Duh ya Allah, saya kepingin jadi orang sabar. Tapi sampai kapan saya ini bisa sabar ya Allah? Saya ini wis wataknya memang ngamuan ya Allah lah gitu. Akhirnya mbok sampean tulung kula Gusti, sampean bungkus kemarahan saya ini dengan kasih sayang dan kesabaranmu. Lho lek sampean terus dikehendaki Gusti Allah dibungkus kemarahan dengan kasih sayangnya Allah. Apa sampean iso ngamuan? Yoga gitu loh ya. Langsung hilang itu kalau begitu itu. Nah itu yang dimaksud oleh Syekh Athaillah ya. Kalau kamu meyakini benar bahwa jadi begini. Syekh Athaillah itu sering bermain dalam teori relativitas. Ya. Dalam berkaitan dengan persoalan hakikat. Dan menyerahkan kepastian itu semata-mata kepada Allah. Itu kemarin waktu bahas tentang waridat misalnya ya. Ketika Syekh Athaillah mengatakan bahwa rajinnya orang wirid akan menentukan besarnya waridat. Nah itu hukum normalnya. Tapi pada kesempatan lain Syekh Athaillah mengatakan waridat itu datangnya baghtatan, tiba-tiba, dumadaan. Tidak ada urusan dengan apapun dari perilaku dan usaha. Nah itu kan juga bertentangan. Ya, kan bertentangan. Ini terus gimana ini sebenarnya? Tidak, di dalam kehidupan pun kita melihat
ada rizki yang Allah alirkan melalui hukum sebab akibat. Kalau kamu rajin, ya gajimu gede, gitu ya. Tapi ada rizki yang tidak melalui sebab akibat. Nah itu, jadi harus ngelihat begini. Dan dua-duanya Allah yang main. Allah itu bisa menjadikan orang wali dengan proses ketemu guru yang alim sampai usul. Tapi Allah bisa menjadikan orang wali tidak jelas gurunya, tahu-tahu didatangi Nabi Khidir, tahu-tahu usul. Ya bisa. Itulah, ya bisa. Cuma kalau saya yang jalur kedua itu rodok repot. Ya. Jangan diandalkan. Jalur kedua itu tidak bisa diandalkan. Kan begini, kalau kita ikut jalurnya Syekh Abdul Qadir, berarti jenengan kan harus rajin menempa nafsu. Harus belajar membuang pengaku-ngakuan, kan begitu. Tapi kalau kena makola ini, sampean bisa bubar loh. Meskipun sholat tak serius-serius, kalau Allah memang niat mengangkat saya jadi wali, ya jadi. Lah gitu terus. Meskipun saya sih ngamuan, kalau Gusti Allah memang jadiin saya wali, ya jadi wali. Itu bahayanya itu. Saya takutnya itu. Padahal nanti di penjelasannya, Syekh Abdul Majid As-Sanubi bagus jelaskan ini. Ya. Kata Syekh Abdul Majid As-Sanubi, calon-calon wali itu berhenti dari ikhtiar bukan karena dia malas. Dia berhenti dari ikhtiar semata-mata karena menjaga adab kepada Allah supaya tidak merasa mampu. Ya, supaya tidak merasa mampu. Begitu ya. Wis paham apa ora yes. Yakni Maka kalau Allah menghendaki kamu bisa wusul, yang terjadi adalah Allah akan menutupi sifat-sifatmu yang masih kurang baik itu dengan sifat Allah. Dan Allah mensifati kamu dengan sifatnya sehingga kamu sampai kepada Allah. Sampaimu kepada Allah bima minhu, dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kamu, ilaika kepadamu. La bima minka ilaihi, bukan dari usahamu sehingga kamu sampai kepada Allah, bukan. Orang sampai ke hadirat Allah itu dari karunia Allah yang diberikan kepadanya, bukan dari ikhtiar dia sehingga sampai kepada Allah. Ini kalau makolanya Sayyidina Abu Bakar simpel, kata Sayyidina Abu Bakar, subhana man lam yaj'al tariqan ila ma'rifatihi illa ba'da ajzihi an ma'rifatihi. Maha suci Allah yang tidak memberikan jalan orang yang masih merasa mampu bisa mengetahui Allah, selamanya tidak akan ngerti Allah. Illa ba'da'an ajziya ma'rifatih, kecuali kalau sudah orang itu benar-benar ngerasa tidak mampu lagi. Ya, kalau dia sudah tidak berdaya, tidak mampu, itu artinya dia sudah sampai makom tawakal mutlak. Nah, kalau dia sudah bisa tawakal mutlak kepada Allah, baru Allah yang akan menggait batinnya, membuka hijabnya sehingga dia menjadi wusul ilallah, ya gitu. Ailau annaka, yakni jika sesungguhnya kamu la tasilu tidak sampai ilallahi kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, ayyuhal murid, wahai murid, illa ba'da fana'i masawika, kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukanmu, ayyubika, yakni keburukan-keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan mahwu itu aslinya tidak sadar, tapi ini hapusnya, ya tetap hilangnya pengakuanmu, allati yang tadda'iha,
yang kamu ngaku-ngaku terhadap pengakuan itu min nisbatil a'mali, dari penisbahan amal-amal ila nafsika, kepada dirimu. Tadi udah jelasnya. Yang dimaksud pengakuan ini kamu masih ngakui bahwa amalmu milikmu, gitu loh ya. Itu namanya masih ngaku-ngaku dalam pandangan para sufi. Kalau begitu masih kesadaran pikiranmu, lam tasil ilahi abadan, selamanya kamu tidak akan bisa sampai ke Allah. Li'annal masawiyah, karena sesungguhnya keburukan wa ta'awiyah dan pengaku-ngakuan itu tabi'uka, itu tabiatmu, itu wis tabiatmu, namanya pengaku-ngakuan dan ta'awi. Walau lam yakun, dan jika bukan ada, walau lam yakun, dan jika bukan tidak ada, jika ketiadaan, illa iradatuka, kecuali iradahmu, tahsila hadhil ghardi, pada berhasilnya tujuan ini, binafsika, pada dirimu, lakana, maka pasti akan ada hal yang demikian itu kafian, cukup bagi kamu. Seandainya kamu tidak ngaku bahwa kamu itu bisa berhasil mencapai tujuanmu, sebenarnya kamu kalau tidak begitu, insya Allah sudah cukup kamu bisa sampai. Cuma karena kamu merasa kamu yang mampu, Allah tidak akan bukakan, gitu loh. Tapi kalau kamu sudah berani melepaskan itu, sehingga kamu tidak lagi menyangka bahwa kamu yang bisa, ya bisa. Falau ta'ammalta, maka jika kamu membayangkan, wajadta mahasinaka, maka kamu akan menemukan kebaikan-kebaikanmu, kullaha, semua kebaikan-kebaikanmu, itu masawiyah. Maka kebaikan-kebaikanmu, ta'ammalta, wajadta mahasinaka, ya, semua kebaikan-kebaikanmu itu buruk, ya. Enggak ya, itu khabar ya. Falau ta'ammalta wajadta mahasinaka kullaha masawiyah. Maka kamu akan melihat, kalau kamu mau membayangkan dengan pandangan batin yang dalam, kamu akan melihat yang kamu sebut kebaikan itu loh. Semuanya yang kamu sebut kebaikanmu itu, kalau dipandang dengan pandangan matanya para sufi, itu keburukan. Gitu loh ya. Itu keburukan. Walau kunta ra'sal mukhlisin, seandainya keberadaanmu itu sebagai itu ra'sal mukhlisin, pembesarnya orang-orang yang ikhlas. Seandainya kamu itu eksistensinya adalah pimpinannya orang ikhlas, wa ahwalaka kullaha da'awiyah, maka dan semua ahwal-ahwalmu semuanya sebenarnya masih kena penyakit da'awi, pengaku-ngakuan. Walau kunta asdaqas shadiqin, meskipun kamu keberadaanmu itu asdaqas shadiqin, sejujur-jujurnya orang jujur, sak bener-benernya orang yang paling benar kepada Allah, kalau kamu masih merasakan itu, maka itu masih penyakit da'awi. Orang itu loh, sak bener-benernya orang itu kalau diperiksa secara hakikat sih ketemu buruknya. Ya. Di dalam kitab Minhajul Abidin ada kisah. Ada seorang syekh kedatangan sekelompok sufi yang ma'rifatullah. Terus mereka berdiskusi tentang
pengalaman batin, tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Akhir dari diskusi itu, mereka saling mendoakan. Setelah selesai doa, Syekh tadi terus ngomong ke salah satu sufi, Alhamdulillah, begitu besar harapan saya agar semua usaha kita ini diterima Allah, diskusinya maksudnya. Dan saya merasa tidak ada majelis selama hidup saya yang lebih bermakna dan lebih bisa saya harapkan untuk mendapat ridho Allah dari pertemuan kita ini. Dalam pandanganmu itu kan pas kalimat ini ya, pas kalimat ini. Tapi katanya sufi, aku sebaliknya, katanya. Bagiku tidak ada majelis yang paling menakutkan dari majelis di mana kita berada hari ini. Terus saya ngomong, loh kenapa begitu? Kan kita berdiskusi agama, kan kita menjelaskan persoalan agama. Terus kata para sufinya begini, bukankah ketika kamu ngobrol dengan saya tadi, kamu berusaha menunjukkan pintermu, dengan menunjukkan literatur-literatur terbaikmu, dengan menggunakan bahasa yang terbaikmu, sehingga aku pun terpancing untuk menunjukkan literatur terbaikku dengan argumen terbaikku. Dan bukankah itu semua termasuk riya yang tidak diterima oleh Allah? Nangis langsung syekhnya itu, nangis. Terus dia bersyair, celaka orang yang cuma bisa melihat dohirnya tapi tidak tahu batinnya, ternyata masih ada kekotoran kepada Allah. Itulah. Jadi kalau orang yang sudah makrifat nguliti kelakuan kita, semua kelakuan kita yang menurut kita baik itu ketahuan busuknya semua, ketahuan buruknya semua. Itu loh. Karena itu kata Syekh Mu'taillah, gak usah nyandar pada perbuatan. Meskipun perbuatanmu sebaik apapun, meskipun kamu itu rajin puasa, kamu rajin ibadah, kamu rajin sedekah, kamu rajin qiyamul lail, jangan nyandar. Karena kalau ibadahmu itu dikuliti oleh orang yang ma'rifat, jangan-jangan isinya cuma kotoran semua, gitu loh. Meskipun kamu itu sudah sampai pada derajat pimpinannya orang ikhlas, meskipun kamu sudah dinobatkan sebagai orang yang paling jujur, paling benar dalam hidup, ya tapi kalau di mata Allah yang hakiki, rontok tetap kita, ya, rontok tetap kita. Nanti saya akan ceritakan hadis Mu'adz bin Jabalin yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak ya, tentang sulitnya amal itu keterima oleh Allah. Nanti tambah males ibadah semua, enggak ya. Ben gak sombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ya Allah. Allahumma ja'al qalbi muta'alliqan bi qudratika ya akram. Walaula fadlullah, dan jika bukan karena karunia Allah alaikum atas kalian semuanya, wa rahmatuhu, dan bukan karena kasih sayang Allah pada kalian semuanya, ma zaka minkum, tidak akan ada orang yang bisa suci batinnya, yang bersih batinnya, minkum dari kalian, min ahadin, salah seorang dari kalian, abadan, selamanya. Ya.
Jika bukan karena pertolongan Allah, jika bukan karena karunia Allah, jika bukan karena kasih sayang Allah, tidak ada orang yang mentazkiyah nafsu bisa berhasil. Seorang pun tidak akan pernah ada selamanya. Maka kalau ada orang itu sampai menjadi orang alim, bersih hatinya, semata-mata itu adalah fadl dari Allah. Dan pandangan ini harus nyatu dengan batinmu ya. Kamu bisa hafal Quran itu bukan kamu, itu karunia Allah untuk kamu. Kamu bisa kuat sholat sunnah, rutin kamu puasa sunnah, itu sama sekali tidak ada kontribusinya dirimu. Itu semata-mata Allah yang menyayangi kamu, memberikan kekuatan pada dirimu, sehingga kamu menjadi kuat mengistiqomahkan ibadah itu. Gitu loh. Jadi jangan sekali-kali melihat itu sebagai milik kita. Nah, karena sesungguhnya, seandainya Allah tidak memberikan karunia dan kasih sayangnya, satu orang pun tidak akan ada yang bisa bersih dalam hidup ini. Dikira gampang apa? Jadi orang bersih. Nah, kalau kamu tahu rumusnya begini, secara praktek sehari-hari kita tetap berusaha memperbaiki diri sebaik mungkin. Tapi dalam keyakinan hakikat terdalam, wajib kita selalu nyandar ke Allah dan tidak pernah melihat sama sekali pada kekuatan diri. Sehingga tauhidnya benar dalam hal af'alullahnya. Walidha qala Abul Abbas, dan karena ini qala berkata siapa Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Mu'ta'ilah Sekandari, muridnya Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadili. Beliau mengatakan la yasila al-waliyu ilallahi hatta tanqati'a anhu sahwatul wusuli ilallahi ta'ala. Layasila tidak akan pernah sampai sopo al-waliyu walinya Allah ilallahi kepada Allah hatta tanqati'a sampai putus anhu dari dia apa syahwatul wusuli, syahwat kepingin wusul, keinginan bisa wusul ilallahi kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu masih kepingin wusul ke Allah, tidak bisa wusul. Coba. Padahal kamu tidak akan pernah bisa wiritan kalau tidak kepingin wusul, kan begitu. Memang kamu bisa ibadahmu banyak kalau tidak kepingin masuk surga. Gak bisa, karena ibadahmu sih kecentelan hasrat nafsu. Ya gak bisa, ya memang begitu. Tapi ya diinget-inget aja, nanti ada waktunya kamu itu terus enak dengan ibadah yang cuma nyari surga itu. Sekarang enggak di situ biasanya makomnya murid mahasiswa kalau makomnya belum nyari surga. Makomnya itu sih nyari dunia. Rajin wiridan, rajin sholat, mudah-mudahan besok sukses, mobilnya bagus, rumahnya bagus, suaminya bagus. Saya ke situ. Kamu tak tutup ke situ, tak suruh mikir akhirat saja tidak kuat. Ya. Padahal ini Syekh Mu'ta'ilah sudah disuruh nutup dunia, nutup akhirat untuk tidak melihat diri sendiri, untuk fokus ke Allah. Ya pokoknya sampean tahu itu jalurnya. Bahwa sekarang masih bertahap baru sampai di pos 1, ya tidak apa-apa. Yang penting sampean tahu bahwa pendakian ini akan berujung di Mount Everest itu, di puncaknya Gunung Himalaya itu ya. Ya, tapi ingat loh ya, kalau sudah hampir sampai puncak, di situ akan ada puncak kematian, di mana ada ribuan orang pendaki yang mati kedinginan dan mayatnya tidak diangkut, ya, dibiarkan menjadi mayat abadi di situ, karena tidak membusuk karena sudah dingin. Ya sama, orang menuju ke Allah juga gitu.
Ada juga yang menuju ke Allah akhirnya frustasi. Karena nggak nyampe-nyampe. Udah torekotan lama begini saja. Lah sampean masih menganggap kepingin usul ya. Orang tidak kepingin usul sih bagus ya. Pingin usul sih bagus. Wah, ada orang kepingin torekotan kepingin tambah kaya. Aduh, torekotan kepingin tambah kaya. Kaya itu tidak usah diminta. Ya. Kalau Allah percaya sampean itu potongannya kaya, kuat memegang harta, tidak rusak batin, pasti kaya raya. Tapi kalau Allah melihat batin sampean akan rusak kalau diberi kekayaan. Nanti bisa jadi orang sombong, terus tidak amanah, terus itu tambah merusak akhirat. Akhirnya Allah tidak akan kayakan. Mau sampean jadi menteri peranan wanita itu loh. Padahal kamu laki-laki, ya tidak mungkin. Itu tidak akan kaya. Terus itu rahasia Allah. Tapi kalau Allah sampai ngasih kekayaan padahal orang itu tidak mampu, itu istidraj. Tidak ada baik-baiknya kalau gitu. Ya, sama, ada orang tidak pernah zikiran, tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah rutin ngaji, tahu-tahu kok bisa baca perasaan orang-orang. Tahu-tahu kok bisa ngerti ini, ngerti itu. Hati-hati. Besar kemungkinan istidraj. Ya, istidraj. Maka orang yang punya kemampuan tapi tidak punya mujahadah itu harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar. Takutnya istidraj. Walaupun bisa juga itu karena orang tua yang sangat rajin ibadah terus doakan anaknya jadi dapat karomah gantung namanya. Warisan karomah dari orang tua. Karomah gantung kalau dianya tidak nyambung ibadah yang istiqomah, lama-lama layu. Maka seorang wali tidak akan bisa wusul sampai dia putus syahwatnya, putus dari hasrat keinginan untuk wusul. Yakni ingkita adabin la ingkita umalalin. Yang dimaksud di sini adalah putusnya itu adalah putusnya adab. Putus karena alasan adab. La ingkita imalalin, ya la ingkita umalan, bukan putus karena bosan. Itu yang dimaksud di situ itu putus adab. Dia tidak lagi punya hasrat kepingin wusul, bukan karena memang tidak tertarik dengan indahnya wajah Allah, cuma karena ngerasa diri kok tidak pantas. Ya. Minta-minta ke Allah. Apalagi minta derajat yang tinggi begitu. Ya. Maka dia tidak minta, tidak berdaya lagi. Wa qauluhu, adapun pernyataan Syekh Mu'ta'ilah Sangkandari yang mengatakan ghatta nutupi, bungkus, nutupi siapa Allah wasfaka kepada sifatmu biwasfihi dengan sifatnya Allah. Ayakni maksudnya azharolaka, Allah menampakkan kepada kamu min sifatihi saniyati, pada sifatnya Allah as-saniyah yang saniyah itu agung ya. Mata ribu bihi, apa-apa yang tidak diketahui bihi dengan sifat Allah ya. An sifatil basyariyati, dari
sifat-sifat ang sifatika al-basyariyati, dari sifatmu yang sifatnya basyariyah. Fatakuna, sehingga ada siapa kamu fi maqamil hubbi, berada di makom hub, makom cinta. Alladzi qala, yang berkata qala fi sahibihi. Siapa sih ngomong ini? Alladzi qala fi sahibihi, saya tak tahu kalau ini hadis ya Gusti Allah, hadis qudsi berarti. Oh iya hadis ya. Hadis qudsi. Alladzi, yang qala bersabda siapa Allah fi sahibihi kepada kawannya, kok kawan, orang yang dicintai maksudnya. Fa idza ahbabtuhu, fa idza, maka ketika ahbabtuhu, aku mencintai dia, kuntu, maka aku menjadi sam'ahu, telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang dengan telinga itu orang tersebut mendengarkan, wa basarahu, dan aku yang akan menjadi matanya, alladzi, yang yubsiru bihi, yang dengan mata itu dia akan melihat, wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati, yang yabtishu biha, yang dia menyentuh dengan tangan itu, wa rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati, yang yamshi biha, yang berjalan dengan kaki itu, wa sahibu hadzal maqam, adapun pemilik makom ini, la takunu, tidak ada lahu, bagi sang pemilik makom, apa iradah ma'a maulahu, keinginan ma'a maulahu, bersama sang pengaturnya, yakni Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya mawasala, tidaklah sampai seseorang ilallahi, kepada Allah, bima dengan apa-apa. Li'annahu, karena sesungguhnya, kok enggak ada ilahnya ini ya? Li'annahu, karena sesungguhnya, mawasola, suatu barang, wasola, sampai apa ma ilallah, kepada Allah, bima dengan apa-apa, minallah, dari Allah. Ini kalau emanya dibaca nafi itu tidak ada isbatnya. Karena sesungguhnya seseorang sampai kepada Allah itu hanya dengan apa-apa yang dari Allah. Dzalika, yang demikian itu, fadlullah, adalah fadl, karunia dari Allah. Yu'tihi, yang Allah memberikan fadl itu, mayyasya, pada orang yang Allah kehendaki. Wallahu, adapun Allah itu, dzul fadlil azim, Allah itu pemilik karunia dan keagungan. Begini ya, aslinya ibadah itu sangat repot keterima itu kalau tanpa karunia Allah. Ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali mengutip hadis yang dari Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu tabi'in yang kaya raya, tabi'in yang berlente. Satu hari Mu'ad bin Jabal itu didatangi seseorang, terus nanya, Mu'ad,
Kamu pernah mendapat pesan hadis khusus enggak dari Rasulullah? Ditanyai begini, Mu'ad nangis. Nangis terseduh-seduh. Sampai yang nanya itu bingung. Maksud ditanyai gitu aja nangis. Gembengmen gitu loh ya. Kok ya cengeng banget? Bukan. Bukan. Terus kata Mu'ad, pertanyaanmu ini membangkitkan kerinduanku kepada Rasulullah. Jadi sahabat itu ya, tingkat kecintaannya ke Rasulullah, ditanyai aja udah nangis. Kamu pernah enggak jatuh cinta kalau ditanyai tentang yang kamu cinta itu langsung nangis karena saking kangennya? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kayak apa mendalamnya cintanya Mu'ad ke Rasulullah. Oh, cuma ditanya sampai nangis. Itu saya nggak yang bayangkan. Wah, hebat sahabat itu ya, cintanya ke Rasulullah itu. Maksud saya begini, kalau kamu ingin punya makom seperti sahabat, kamu harus punya sensitivitas batin ke Rasulullah seperti yang dimiliki para sahabat. Ya. Kerinduan yang dalam ke Rasulullah seperti para sahabat punya kerinduan itu. Nah caranya ya banyak baca sholawat. Sudah Jum'ah selalu sholawat ya Alhamdulillah. Tapi kalau bisa jangan sholawatan yang selebrasi, sholawatan yang diistiqomahkan. Sehari semalam baca sholawat 500 gitu. Itu istiqomahkan, itu sholawat yang benar. Tapi kalau sholawat sama ketimpring itu sih ada. Tak wis nanti gak semangat ya. Tidak apa-apa, yang penting belajar ikhlas ya. Ya tapi itu ada dramanya gitu maksud saya. Ada sama kalau orang bahas pengajian terus bahas tasawuf itu kan drama juga ya. Drama. Ya tasawuf yang sebenarnya ketika kita praktek dalam kehidupan nyata. Saat kita sendiri dan tidak ada orang yang melihat. Itu loh ya. Jadi di drama-drama itu jangan terlalu. Mungkin kalau saya bukan jangan terlalu. Tidak usah diandalkan untuk menarik rahmat Allah. Bukan itu. Kalau kamu mau narik rahmat Allah, jangan dari ibadah yang bareng orang. Ya, nggak bisa diandalkan ibadah begitu itu. Ya, karena kemungkinan batin kita tidak benernya lebih besar daripada benernya. Walaupun secara syar'i wajib kita itu sholat jamaah, itu bener udah tahu saya. Tapi kalau mau nyari amalan yang bisa disandari, cari yang kamu tidak punya sandaran apapun kecuali Allah. Tapi menyandar saja juga tidak benar juga ya. Ya apa ngomongnya. Kecuali menyandar kepada Allah. Saya dulu ketemu Rama Yasrori itu yang dipesankan ya itu. Baca kitab Tanwir fi Iskoti Tadbir ya. Orang sih muda suruh baca Tanwir. Ya wes. Terus Mu'ad bin Jabal mengatakan, Rasulullah pernah memberitahu aku, Mu'ad, aku akan beritahu kamu satu hadis. Kalau kamu bisa jaga hadis ini, besok kamu ketemu Allah dalam kepala tegak. Tapi kalau kamu tidak bisa jaga hadis ini, kamu akan malu bertemu Allah seolah-olah rontok daging di mukamu. Terus Rasul memberitahu, Mu'ad, sebelum Allah menciptakan 7 langit ini, Allah sudah menciptakan penjaganya, bawwabus samawat. Satpamnya langit diciptakan dulu sebelum langitnya. Dan itu ada 7 malaikat yang jaga pintu-pintu langit. Yang pertama, Rasul mengatakan, sesungguhnya orang itu
kalau beramal ibadah dari pagi sampai malam, itu amalnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dilipat gandakan. Sehingga nur dari amalnya itu memenuhi langit bumi. Terus diangkat. Begitu diangkat, malaikat rahmat itu begitu pedenya. Tahu-tahu malaikat di langit dunia tidak mau bukakan. Aku tidak mau bukakan. Loh terus kenapa? Katanya malaikat rahmat, kamu tidak tahu, amal dia tercampur ghibah. Allah memberikan aku ilmu untuk bisa mengamati amal ibadah yang kecampuran ghibah, dan Allah mengharamkan aku menerimanya, sehingga lemparkan amal itu ke muka orangnya. Kemudian malaikat rahmat membawa amalnya orang lain yang tidak ghibah, lolos langit satu. Begitu sampai di langit kedua, tidak mau buka juga. Ketika ditanya kenapa kok tidak buka, ini orang ibadah tidak karena Allah, ibadah karena nyari dunia, nyari sesuatu dari dunia. Ya. Allah tidak mengizinkan amal yang demikian untuk sampai ke hadirat Allah, lemparkan ke mukanya lagi. Ya. Ada orang yang amalnya tidak ghibah, tidak kepingin glamor dunia. Tembus itu langit kedua, mau masuk langit tiga, tidak bisa. Kenapa? Di situ ada malakul kibr, malaikat yang jeli melihat kesombongan. Amal orang ini kecampuran sombong, sehingga kemudian harus dibuang, dilemparkan kepalanya lagi, mukanya. Naik lagi ada amalan yang sampai tembus langit ketiga, masuk langit keempat. Ternyata juga tidak mau bukakan malaikat itu. Setelah terjadi dialog, kenapa? Kata malaikat, aku ini malaikat ujub. Aku sangat tahu mana amal yang orangnya itu bangga, ujub, mana yang tidak. Ini termasuk ujub dan Allah tidak mengizinkan aku nerimanya. Dibuang lagi. Di langit ke-5 itu ada malakul hasad, malaikat yang paling jeli melihat orang iri. Maka kalau ada orang yang ibadah itu karena iri dengki, maka dia akan ketolak di langit ke-5. Di langit ke-6 ada malakur rahmah, malaikat kasih sayang. Dia paling jeli melihat orang yang wataknya keras. Dan Allah tidak mengizinkan orang yang ibadah tapi wataknya keras. Itu ditolak di langit ke-6. 6 ya, malakur rahmah. Ya, teroris bahaya. Kemarin ada teroris yang sudah tobat ya, sudah pembinaan, terus dibebaskan, pulang ke Jogja. Ndak lama, dapat sehari atau 2 hari mati. Duh, ya. Termasuk sering saya ngajar dia. Takdir ya. Di langit ke-7 itu ada malakut dzikr, malaikat yang ahli dzikir. Malaikat ini diberi ketajaman oleh Allah melihat amal yang kecampur riya. Ketika ada amal yang kecampur riya, maka akan dibuang. Setelah itu malaikat rahmat itu membawa amal yang tembus sampai langit 7. Akhirnya diarak oleh 300 malaikat, 300 atau 300 ribu, 300 malaikat dihaturkan kepada Allah. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ini kayaknya amalan hambamu yang paling bagus. Allah mengatakan kepada para malaikat,
Kamu cuma tak beri ilmu melihat zahirnya amal. Kamu tidak tahu hatinya orang ini saat melakukan amal ibadah. Dan aku melihat orang ini belum tulus kepadaku. Maka aku laknati ibadah ini dan orangnya. Kata para malaikat, kalau kamu melaknati, kami juga melaknati ya Allah. Mu'adz bin Jabal nangis. Nangis di hadapan Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, Rasul, kalau kamu nabi, amalmu pasti keterima. Aku ini orang biasa, Rasul. Bagaimana amalku bisa tembus sampai langit 7 itu? Terus diberitahu oleh Rasulullah, kamu amal yang baik. Ya, jangan riya, jangan sombong, jangan ribah, ya, jangan karena dunia, jangan ujub, jangan hasud, jangan keras kepala. Ya. Dan aku melihat amalmu termasuk amal yang diterima oleh Allah. Wow, senang Mu'adz ya. Rasulullah menyampaikan bahwa amalnya Mu'adz itu termasuk amal yang bersih dan mampu tembus sampai langit 7. Hadis ini sebagian ahli nuqadul hadis menyebut hadis dhaif. Ya. Tapi bagi saya meskipun dhaif untuk fadhailul amal penting. Ya. Supaya kita tidak sok mengaku paling banyak tabungan amalnya. Ya, bukan terus berhenti beramal, bukan. Ya, tetapi jangan menganggap amalmu itu sudah pasti keterima semua. Wong kita ini, insya Allah 7 penyakit ini ono kabeh. Ya seneng riba, ya seneng dunya, ya ono sombongi, ya ada ujubnya, ya ada hasudnya, ya ada keras kepalanya, ya ada riaknya, mesti banyaknya. Ya. Nah, tapi kalau sudah begini, ini terus hatimu jadi ciut. Mau terus gimana bisa selamat kalau cari itu fungsinya kiai itu begitu. Harus bisa manasi, harus bisa ngedemi. Ya. Jadi harus bisa manasi, harus ngedemi. Nah, kalau sudah begini, ini batin kita ciut, tutup sekalian. Terserah sudah ya Allah. Saya cuma bisa usaha semampu saya dan saya masrahkan diri saya kepadamu. Semoga engkau jaga saya untuk bisa sampai ke ridhomu. Segitu aja. Gitu loh ya, gitu aja. Kembali nyandar ke hadirat Allah. Ya. Ini ngaji kita di ngaji sekarang cuma dapat 1, nggak apa ya. Ya, karena tadi masih nganter nelpon ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jadi ilmu yang manfaat ya. Ini termasuk ngaji yang cukup berat ya. Karena di samping berat maknanya juga berat juga pemahamannya ya. Karena ada hal yang tampak menabrak kausalitas lahiriah. Karena Syekh Athaillah menunjukkan sunnatullah yang lainnya, ya, sunnatullah yang lainnya. Terus apa kesimpulannya? Yo kamu amal yang baik, yang istiqomah, jangan putus. Kita berusaha membersihkan nafsu, jangan pernah berhenti. Kita belajar menghilangkan ta'awi, juga jangan pernah berhenti. Tapi dalam usaha itu semuanya jangan merasa mampu. Ya. Kecuali jenengan harus ngerasa ini semua atas pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan dengan begitu sudah tidak menyandar pada kemampuan diri, menyandar ke hadirat Allah. Semoga Allah terus tambah buka, tambah bagus batin kita semuanya ya. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa dijadikan renungan yang membawa kita tambah lurus batinnya di hadapan Allah. Al-hadini wa kulli natin sallallahu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.